Halo teman-teman semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku, Mas El. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Ya, kalau misalkan kalian lagi nggak baik-baik aja, silakan ya kalian jangan nyerah lah, intinya gitulah. Dan sebelum kita mulai ya, kayak biasanya jangan lupa subscribe dulu kalau misalkan kalian belum subscribe. Karena subscribe kalian itu penting banget buat perkembangan channel ini, supaya aku bisa terus riset, nulis, dan juga nyeritain hal-hal aneh tapi nyata. Seperti kisah yang bakal kita bahas kali ini. Kisah ini tuh bukan cuma soal pembunuhan biasa. Ini adalah salah satu misteri kriminal yang paling terkenal dan paling gelap dalam sejarah Amerika Serikat. Seseorang yang bukan hanya pembunuh, tetapi juga manipulator yang sangat ulung, memakai pesona, kepintaran, dan juga kepercayaan orang lain sebagai senjatanya. Jadi dia itu bener-bener tampan banget lah, tapi dia pembunuh. Dan dunia mengenal kasus ini sebagai Ted Bundy. Jadi siapkan diri kalian, ambil posisi nyaman karena naskah ini tuh minim visual dan juga kalian bisa dengerin sambil tiduran dan ngapain aja. Jadi nggak usah basa-basi, mari kita bahas kasusnya. Theodore Robert Bundy lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Di masyarakat, keluarganya tampak biasa-biasa aja, namun kenyataannya jauh dari normal. Ayah kandungnya tidak diketahui dengan pasti dan ibunya sempat menyembunyikan fakta bahwa Ted itu sebenarnya cucu bukan anak dari rumah tangganya. Bundy tumbuh dalam suasana yang penuh dengan kerahasiaan dan juga kebingungan masa kecilnya. Dia tuh pintar, mudah diterima di lingkungan sosial dan juga cenderung berprestasi. Hingga pada akhirnya dia tuh memasuki dunia perguruan tinggi, mengambil jurusan psikologi di University of Washington. Tapi di balik semua itu, tertanam keterasingan, ketidakpastian, dan bahkan keinginan untuk menjadi orang. Dia ingin diakui bukan hanya sebagai pria normal, tapi sebagai seseorang yang sangat penting. Kepintaran dan kepopuleran itu awalnya tampak seperti keberuntungan, namun perlahan menjadi alat untuk memanipulasi, dan sisi gelap yang terlambat itu muncul. Tapi ketika muncul, membuat Amerika semakin mencekam. Tahun 1974 hingga sekitar 1978 adalah masa keemasan bagi Bundy, tapi tentu bukan keemasan yang membahagiakan. Wanita-wanita muda itu mulai menghilang, nama Ted Bundy pun mulai muncul. Tapi pada saat itu, belum disadari sebagai pembunuh yang sistematis. Jadi ya, cara dia menipu korbannya itu sangat cerdik. Dia itu menggunakan pesona dan kepercayaan sebagai jembatan ke kekejamannya. Dia itu sering berpura-pura cedera, memakai gips atau tongkat, dan mendekati wanita-wanita yang mau menolongnya. Setelah mendapatkan kepercayaan korbannya, dia itu mengajak ke lokasi terpencil. Dan kemudian, disinilah sisi kejamnya itu terungkap. Dia tuh gak segan-segan untuk menyerang, mengikat, memukul, menyiksa, dan bahkan membunuh korbannya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, Bundy itu bukan membunuh yang spontan. Dia tuh merencanakan, dia melintasi negara bagian Washington, Oregon, Colorado, Utah, Florida, menjadikan kejahatannya lintas wilayah agar sulit dilacak oleh FBI. Pesanannya kepada banyak orang itu membuatnya sulit dipercaya sebagai pelaku kejahatan. Itulah bagian yang paling menakutkan tentang monster yang memakai topeng, pria tampan, ramah, dan pintar. Ini kalian harus hati-hati kalau misalnya kalian ngelihat orang kayak gitu ya. Banyak korban Ted Bundy adalah wanita muda. Biasanya korbannya itu adalah berambut panjang dengan belahan tengah yang gitulah ya. Sebagian besar berasal dari lingkungan kampus atau bahkan kota, dan seringkali terlihat sedang beraktivitas seperti biasa sebelum tiba-tiba dia menghilang. Jumlah pasti korbannya tidak pernah diketahui dengan jelas. Bundy sendiri juga mengaku telah membunuh sekitar 30 wanita. Tapi para penyidik percaya jumlah sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Dalam beberapa kasus, jenazah para korban ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Ada yang dipindahkan ke lokasi lain, ada yang mengalami kekerasan setelah meninggal, dan bahkan ada yang mengalami mutilasi. Bayangkan aja, seseorang yang tampak ramah dan sopan,
bisa menyembunyikan sisi sekejam itu dan semenakutkan itu. Itulah yang membuat banyak orang, terutama wanita muda saat itu, hidup dalam ketakutan. Mereka sadar bahwa bahaya bisa datang dari orang-orang yang terlihat paling aman, bahkan dari seseorang yang mungkin terlihat menolong. Pada Agustus 1975, Ted Bundy ditangkap untuk pertama kalinya di Utah atas tuduhan penculikan dan juga penyerangan. Namun perjalanan keadilannya itu belum selesai. Bundy itu berhasil melarikan diri 2 kali selama masa tahanan berlangsung. Pelarian pertamanya terjadi di penjara Colorado, di mana dia itu memanfaatkan kepercayaan petugas dan juga kurangnya pengamanan untuk meloloskan diri. Setelah itu dia muncul di Florida dan melakukan pembunuhan baru, termasuk kasus yang sangat terkenal atau serangan terhadap rumah-rumah mahasiswa. Termasuk kasus yang sangat terkenal yaitu tentang serangan terhadap rumah mahasiswa Sorority House, di mana ada beberapa wanita muda diserangnya. Kasus ini tuh segera menjadi sorotan nasional ya. Media menyoroti Bundy di ruang sidang. Dia itu tampak tenang, bahkan tersenyum. Publik dan media pun itu tertarik dengan kisah pria tampan yang jadi pembunuh ini. Dan ironisnya, ketenaran ini tuh memberi Bundy kesempatan untuk tampil di publik. Padahal yang sebenarnya adalah justru menjadi jebakan yang mempercepat penangkapannya. Pada akhirnya, ketika Bundy diadili di Florida, perhatian publik itu sangat besar. Dia itu memutuskan untuk membela dirinya sendiri, dan ini adalah sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Di ruang sidang, Bundy itu berdiri di depan hakim dan tersenyum ke kamera, membuat banyak orang bertanya-tanya, bisakah orang seperti ini itu jujur dengan dirinya? Namun ya, sayangnya bukti-bukti itu berbicara sendiri. Korban yang selamat itu memberikan keterangan dan hasil forensik itu menunjukkan keterlibatannya dalam kejahatan-kejahatan yang tak terbantahkan. Bundy akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dia menerima 3 hukuman mati terpisah dalam 2 sidang berbeda. Eksekusinya dilakukan pada 24 Januari 1989 di Florida. Dan kasus ini bukan hanya soal seseorang dihukum, tapi ini adalah kisah tentang keadilan yang akhirnya mengejar seorang pelaku yang tampak normal di permukaan. Emang ketoknya ganteng sih, tapi tukang mateni wong dulu. Kasus Bundy itu meninggalkan pelajaran besar ya, bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang asing dengan wajah yang menyeramkan. Bahkan seseorang yang terlihat ramah dan karismatik itu bisa menjadi ancaman serius. John Capel dan FBI itu mulai mengembangkan profil psikologis pembunuh berantai. Inilah pertama kalinya dunia itu benar-benar mencoba memahami modus predatory seperti yang dipakai Ted Bundy. Di sisi lain, media justru membentuk mitos. Istilah seperti pembunuh karismatik atau mungkin gentleman killers itu muncul di film-film atau buku-buku dan juga serial yang menyoroti Ted Bundy. Sayangnya, korban itu sering terlupakan dalam sorotan itu. Kisah mereka itu tidak selalu diberitakan dengan cukup, sementara nama Bundy sendiri tetap hidup di media dan juga budaya populer. Ini tuh bisa jadi menjadi dilema besar ketika kejahatan menjadi hiburan, siapa yang mengingat mereka yang kehilangan nyawa mereka. Lebih dari 4 dekade sejak kasus-kasus itu, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua korban itu telah ditemukan? Apakah semua kejahatan tahu siapa pelakunya? Banyak penyidik percaya bahwa Ted Bundy mungkin melakukan lebih banyak pembunuhan daripada yang dia akui. Beberapa arsip itu sudah dibuka, beberapa saksi sudah tiada, tapi misteri tetap menggantung. Di banyak kampus dan jalanan kota Amerika, bayangan malam-malam itu masih terasa. Bagi keluarga korban, luka itu masih terbuka, dan bagi masyarakat Amerika saat itu, kisah ini tuh menjadi pengingat bahwa dunia nyata bisa jauh lebih menakutkan daripada film horor. Anjay, puitis banget kata-katanya. Dan bagi kita yang mendengarkan ya, ini bukan sekedar cerita lama, ini adalah panggilan untuk tetap waspada, menghargai nyawa, dan memahami bahwa sisi gelap manusia bisa muncul kapan saja. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang ini tuh kelihatannya baik, orang ini kelihatannya serem, belum tentu ya. Orang baik kadang-kadang yang menusuk dari belakang gitu ya. Dan itulah kisah lengkap tentang Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang menggunakan senyum manis dan pesonanya untuk menutupi kejahatannya. Serta kecerdasan dan daya tariknya sebagai senjata itu benar-benar digunakan secara jahat gitulah. Setelah mendengarkan kisah ini, semoga kita semua semakin sadar bahwa bahaya besar tidak selalu datang dari orang yang terlihat jahat. Kadang ancaman bisa muncul dari orang-orang yang paling kita percayai.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang tertarik cerita misteri seperti ini. Dan tentunya subscribe juga supaya Kasus bisa berkembang dan terus memperbaiki video-videonya. Sekali lagi aku mau menyampaikan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton El Kasus sampai habis ya, yang sudah subscribe juga. Dan maaf kalau misalkan aku ada kekurangan dalam menyampaikan beritanya atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti kalian kritik dan kasih saran aja kesalahanku yang harus diperbaiki itu di mana, biar nanti aku bisa pertimbangkan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye. Ini beritanya tinggal bateraiku HP tinggal 2%. Makanya aku tutup aja gitu ya. Makasih Rek. Bye bye.